menggambarkan sesuatu jumlah yang sangat banyak. Nah, itu kalau Jawa. Lah kalau orang Arab itu kalau untuk menggambarkan sesuatu yang banyak, ya ora mungkin seperti orang Jawa menggunakan kata swidak rolas. Mereka punya terminologi sendiri, duwe bahasa dewe. Bahasanya apa? Mereka biasanya menggambarkan sesuatu yang banyak, itu salah satunya dengan menggunakan angka 7. Maka kemudian angka 7 ini bagi orang Arab itu biasanya itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu jumlah secara pasti 7, ini tidak selalu, tetapi kadang untuk menunjukkan sesuatu itu jumlahnya sangat banyak kan gitu. Maka ketika Allah itu dalam Al-Qur'annya menyebutkan angka 7, nah ini maka kemudian ada banyak ulama ada beberapa ulama yang menafsirkan, ono ulama sing nafsirke bahwa angka 7 iki mboten angka pasti tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, itu ngoten niku, angka 7. Lah kula iki mau aku pengen jajal syutingi pisan-pisan, makanya pisan-pisan tak badali ya. Ya rada kerja barang sing tukang syuting. Jadi seperti ini ku. Jadi kemungkinan saat Kanjeng Nabi itu dan malaikat Jibril itu naik ke langit 7 itu secara tauqifinya ya memang langitnya memang langit sing sab kepitu gitu. Langit tingkatan sing ke 7. Tapi ada kemungkinan juga kalau menurut penafsiran ulama yang mengatakan itu adalah tafsirnya bisa diijtihadi adalah doniyatud dalalah kalau istilah usul fikihnya, maka kemungkinan itu bukan langit ke-7 tapi langit sing terakhir dewi utawa sing paling akeh dewi. Maksudnya seperti itu. Contoh, saya contohkan lagi. Salah satu penafsiran angka 7, penyebutan angka 7 tetapi maksudnya tidak tekstual sejumlah angka 7 tetapi untuk menunjukkan banyak. Contohnya adalah bahwa sinten niku Kanjeng Nabi niku pernah ngendikan ngeten. Pernah ngendikan dalam hadis yang saya kira sampeyan itu banyak yang hafal hadis ini atau paling tidak tahu tentang maknanya. Iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi nanti suatu saat akan terpecah menjadi berapa golongan? Berapa golongan? Ihda wa sab'ina. Berapa golongan? 71 golongan. Waftaraqat an-nasara, dan orang-orang Nasrani itu juga akan terpecah. Juga akan terpecah. Sama saja. Terpecah jadi berapa? Ala isnaini wa sab'ina firqatan. Berapa? 72. Waftaraqat ummati, dan umat Islam, Kanjeng Nabi mengatakan ummati, waftaraqat ummati, dan umatku itu akan terpecah lagi menjadi ala salasatin wa sab'ina firqatan. Terpecah lagi menjadi 73 golongan. Nah, dari awal Kanjeng Nabi niku menyebutkan kata angka 7. Baik angka untuk menunjukkan perpecahan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Islam. Itu semua diibaratkan dengan angka 7. Cuman berbeda jumlahnya. Nak wong Nasrani wong Yahudi itu, orang Yahudi itu terpecah jadi 71 golongan, orang Nasrani itu 72 golongan dan orang Nasrani 72 golongan dan orang Islam itu menjadi berapa? 73 golongan. Jadi ketika terpecah itu, ketika Kanjeng Nabi itu menjelaskan prediksi bahwa umat semua agama itu akan terpecah, itu semuanya menggunakan kata 7. Menggunakan kata 7. Mboten nggawa angka liyane gitu loh. Karena napa? Karena memang kata 7 niki bagi orang Arab ini seringkali digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Maka ketika kita berbicara
Lah saiki umat Islam golongane malah luwih kok 73 iya. Lah Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi itu ngendikane, Kanjeng Nabi itu bilangnya cuma 73. Tapi kok realitanya 73 lebih. Bahkan mungkin jumlah golongan atau jumlah firqah yang ada di umat Islam itu sekarang mungkin sudah lebih dari 1000. Loh berarti tidak sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Maknanya bukan gitu. Jadi kita memaknai 73 itu bukan memaknai secara tauqifi, tetapi memaknai secara istihadi. Bahwa memang terpecahnya itu sangat banyak karena 7 itu digunakan untuk mengibaratkan sesuatu yang banyak. Seperti itu. Itu hadis tentang ahlu sunnah wal jamaah. Hadis tentang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hadisnya sangat panjang. Lah kok nopo ta wong Islam itu tidak kepecah belahan gitu. Nopo kok orang wong Islam itu siji saja gitu. Itu sebenarnya mudah. Analoginya mudah. Kula tangkep sakniki. Sampeyan kan sakniki di Pondok Putra ada berapa santri? Katakan 100 lebih. Itu kalau masak bareng-bareng apa dewe-dewe? Maksudnya kelompok-kelompok apa bareng sak pondok bareng? Sak kelompok. Biasanya masak sak kelompok itu sak kancane sak dolan apa memang ditentukan pengurus biasanya? Orang sampe nak dolan ngono kae. Kalau sampean kalau nak dolan-dolan ning pinggir dalan ngoten niku biasanya karo kanca sapa? Kanca-kanca pleke to. Napa kok sampean orang ngejak Kang Habib seumpama? Apa ngajak Kang Wafa gitu? Kok tidak mengajak pengurus atau tidak mengajak saya? Ya karena tabiat manusia itu memang kadang suka mengkelompok. Itu tabiat. Nah, kita yang satu pondok saja, kita saja yang jumlahnya cuma sekian ratus itu sudah sering mengkelompok-kelompok, apalagi umat Islam yang jumlahnya ini miliaran. Maka otomatis seumpama umat Islam itu kok kelompok-kelompok itu ya wis lumrah. Paham ya analogi kula nggih? Terakhir sebelum saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus ahlu sunnah wal jamaah gitu? Kenapa sih kita harus ahlu sunnah wal jamaah? Kenapa sih tidak mengatakan kita Islam saja? Mbok kita itu satu dunia mengatasnamakan semua Islam saja. Tidak ada NU-NU-an, Muhammadiyah-Muhammadiyan, rasa ono Syiah-Syiahan, rasa ono Wahabi, rasa ono ahlu sunnah gitu. Jawabnya itu paling mudah gini. Tembok ini warna nopo? Tembok ini warnanya warna apa? Warnanya warna putih. Mengapa tembok ini dinamakan warna putih? Kenapa, Mbak? Kenapa tembok di sebelah sampean itu dinamakan warna putih? Kenapa, Mbak? Kalau seumpama sedunia ini semuanya hanya satu warna putih, perlu nggak kita namai warna itu dengan warna putih? Kalau semuanya satu warna, udara ini ada warnanya nggak? Mboten ada, karena udara itu kabeh padha kan gitu, yang ada di depan kita kan gitu. Kan sama. Tapi kalau warna mengapa? Kalau satu dunia itu warnanya semuanya warna putih, perlu kita beri namanya itu warna putih gak? Perlu kita beri nama warna putih gak? Betul perlu. Karena di dunia inilah ada warna lain selain warna putih, maka kita perlu menamakan warna yang sekarang ada di tembok niki sebagai warna putih. Karena di sisi lain ada warna merah, ada coklat, ada hijau dan lain sebagainya. Sama. Kalau seumpama Islam itu satu akidah, satu orang di dunia niku akidahé padha, torikohnya sama, madhabnya sama, itu kita tidak perlu menamakan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi karena di dunia ini ono sing merasa Islam ini rumangsa paling bener dhewe, merasa Islamnya itu paling baik sendiri, merasa paling Islam sendiri, maka kita perlu membedakan Islam kita dengan Islamnya mereka sing paling ngaku-ngaku sendiri dengan Islam ala thoriqati ahli sunnah wal. Nah, paling gampangnya seperti itu.
Itu sekalian kalau jelaskan berhubungan dengan hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wastaftaha mongko buka sinten Jibril malaikat Jibril. Fastaftaha mongko buka sinten Jibril malaikat Jibril. Fakila mongko den ngendikake man iku sapa to hadza utawi ikilah wong. Jadi kemudian ketika sampai langit ketujuh, malaikat Jibril membuka pintu. Fakila mongko kemudian ditanyai, ini siapa ya? Gitu. Ya mungkin malaikatnya itu dari dalam. Kok ya ora mosok malaikat ora kenal malaikat Jibril itu kok ya lucu ya. Kola maka jawab sinten malaikat Jibril gitu. Yaiku malaikat Jibril gitu. Nah. Waman lan kila dengan dikake waman lan utawi sapa ta iku ma'aka sertane sira. Kala mongko jawab sinten malaikat Jibril iku Muhammadun yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh malaikat penjaga pintu setiap langit ketika malaikat Jibril ajeng masuk. Nggih mboten? Niki kan enten pertanyaan kemarin di setiap langit ada mboten pertanyaan ini? Ada. Ya ada itu sing gateke, sing gateke mungkin apa ya digolek-goleki gitu. Iya kan? Dari mulai langit pertama itu kan malaikat selalu bertanya, siapa yang ini? Siapa ini yang masuk kan gitu. Seharusnya dalam pikiran kita itu bertanya, ada pertanyaan. Lah kok iso? Malaikat itu kok malaikat Jibril itu arep masuk ning setiap pintu langit, mengapa kok harus ditanyai seperti itu? Lah inilah prosedur. Maka yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah. Maka ketika malaikat itu diperintahkan untuk menjaga pintu langit dan dia disuruh menanyai yang datang ke situ, ya siapapun ditanyai, termasuk toh itu malaikat Jibril. Kan dikatakan dalam berbagai kitab dikatakan bahwa jarikan malaikat sing paling mulia, sing paling utama itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Makanya malaikat yang sering menemui Nabi itu malaikat Jibril. Tapi toh walaupun begitu, ketika malaikat Jibril itu kok masuk ke setiap pintu langit, pertanyaannya selalu seperti itu. Maka kemarin jenengan ketika ngaos kalih Bapak atau Kang Sultan atau Kang Habib Alwi, mesti pertanyaan niku enten ketika menceritakan gitu. Nah itulah prosedur ketaatan malaikat kepada Allah. Walaupun toh mungkin malaikat itu sudah tahu yang datang itu malaikat Jibril, pimpinan para malaikat katakan. Tapi ya tetap ditanyai. Itulah ketaatan. Jadi ketaatan itu walaupun toh awake dhewe niku wis menurut awake dhewe lumrah, tapi ya ketaatan karena itu merupakan ketaatan, ya malaikat itu melakukan seperti itu, tetap bertanya. Saya gambarkan seperti ini. Seumpama ya, Kang, sampean nang jaga omah, engko Mas Suud nak rene langsung kon mlebet wae. Kira-kira ketika saya datang, apa yang jenengan ucapkan? Didhawuhi Mbah Yai ngoten niku wae. Kira-kira apa Kang Lukman? Kira-kira apa? Paling kan monggo pinarak kan gitu ya. Paling pol. Kira-kira gak Kang Lukman itu bertanya pada saya, nama panjenengan sinten? Mungkin gak kira-kira